Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan laporan aktualisasi ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Endro selaku mentor saya yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kepada saya dalam pelaksanaan laporan aktualisasi ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Firman selaku coach dan juga Ibu Ekarini selaku penguji yang telah memberikan masukan yang bersifat membangun untuk laporan aktualisasi saya ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ella Oktarina Dwi Purnawati. Nomor absen saya 28. Jabatan saya guru kelas pertama. Saya bekerja atau mengajar di SDN Tunjung 02. SD Tunjung 02 terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, di mana letak geografisnya adalah masih pegunungan dan juga pedesaan. SDN Tunjung 02 berada di Jalan Veteran nomor 2 Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Di SD Tunjung 02 terdapat guru sebanyak 9 orang, di mana satu sebagai kepala sekolah, 6 guru kelas dan 2 guru mata pelajaran, yaitu guru mata pelajaran agama Islam dan juga guru mata pelajaran olahraga. Untuk laporan aktualisasi saya kali ini, saya mengangkat judul yaitu penerapan metode pembelajaran cutshort untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 3 SDN Tunjung 02, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Latar belakang penulisan laporan aktualisasi ini adalah saya melihat adanya fenomenal kefasipan siswa dalam pembelajaran, di mana siswa cenderung untuk diam saja dalam pembelajaran, tidak ada umpan balik atau timbal balik dari siswa untuk guru. Jadi di situ guru adalah satu-satunya yang aktif dalam pembelajaran. Anak-anak hanya cenderung diam untuk mendengarkan penjelasan guru saja. Padahal pada kenyataannya hasil pembelajaran siswa itu sangat tergantung pada proses pembelajarannya. Makanya pada laporan aktualisasi ini saya mengangkat proses pembelajaran, yaitu untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajarannya. Keaktifan siswa itu dapat dilihat dari banyak kategori. Salah satunya adalah keaktifan siswa saat bertanya, keaktifan siswa saat menyelesaikan soal-soal dari guru, dan juga kemampuan siswa dalam mengelola apa yang sudah diberikan guru atau tugas yang diberikan oleh guru. Tapi pada kenyataannya saat ini saya melihat anak-anak itu kurang berpartisipasi dalam kelas, kurang berminat dalam kelas, bahkan banyak anak-anak yang senang bermain sendiri dengan teman sebangkunya. Salah satu contoh adalah bermain kartu dengan teman sebangkunya saat sedang proses pembelajaran berlangsung. Dari isu atau masalah ini, saya mencoba mencari solusi dengan menggunakan metode pembelajaran cutshort, yaitu metode pembelajaran yang berusaha untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara menggunakan media kartu sortir. Maksud
kartu sortir di sini adalah kartu-kartu yang terdiri dari gambar-gambar lucu. Kita bisa mencarinya atau mendownloadnya lewat internet sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Dan juga kartu tersebut terdiri dari beberapa jenis kartu, yaitu kartu induk dan juga kartu rincian. Rincian tentunya adalah rincian materi yang akan kita ajarkan. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi SDN Tunjung 02. Visi dari SDN Tunjung 02 adalah cerdas, terampil, berakhlak mulia, berwawasan iman dan takwa, serta berilmu pengetahuan. Misinya yaitu menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengamatan ajaran agama. 2. Menanamkan budi pekerti sebagai implementasi pendidikan karakter dan budaya bangsa. 3. Mengembangkan dan pengetahuan di bidang iptek. 4. Mengembangkan keterampilan olahraga dan seni budaya sesuai dengan bakat dan minat serta potensi siswa. Nah, terus untuk tahapan aktualisasi saya atau langkah-langkah aktualisasi saya dalam pemecahan isu tersebut ada beberapa tahapan, yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi. Maksudnya adalah saya melakukan konsultasi dengan mentor. Yang pertama konsultasi saya lakukan adalah konsultasi mengenai judul yang akan saya gunakan, isu yang saya pakai, dan juga penyelesaian atau solusi dari isu yang saya angkat. Yang kedua adalah menyusun RPP. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sangat penting karena di dalam rencana pembelajaran ini, rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdapat langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 3. Membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan ini adalah media berupa kartu sortir, kartu soal sortir yang terdiri dari kartu induk dan juga rincian kartu. 4. Pemetaan keaktifan siswa. Pemetaan keaktifan siswa di sini saya gunakan untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kelima, pelaksanaan KBM, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran cardshot. Keenam, evaluasi hasil belajar. Dan yang ketujuh, penyusunan laporan aktualisasi. Hasil dari kegiatan aktualisasi saya adalah yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor tentang ide penggunaan metode cardshot dalam pembelajaran. Nah, hasil dari kegiatan konsultasi ini adalah saya mendapat bimbingan dari mentor dalam pelaksanaan aktualisasi ini dan juga mendapatkan izin untuk melaksanakan aktualisasi ini. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu tentunya seperti judul saya, yaitu saya memuat metode pembelajaran cardshot dalam penyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran ini. Dan hasil yang saya dapatkan adalah tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai pelajaran siswa dengan metode tersebut. Hasil yang ketiga adalah membuat media pembelajaran. Nah, hasil yang saya dapatkan adalah saya tersusunnya media pembelajaran untuk metode cardshot ini, yaitu yang berupa kartu soal.
Kenapa saya mengangkat atau menggunakan kartu? Memang pada saat ini permainan kartu itu sangat digemari oleh anak-anak. Ya seperti saya ungkapkan pada latar belakang tadi, bahkan anak-anak sering mencuri waktu pada saat proses dalam pembelajaran untuk bermain kartu dengan sesama temannya. Jadi saya berharap dengan penggunaan media kartu ini itu bisa menarik antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, pemetaan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hasil yang saya dapatkan dari pemetaan ini adalah tersusunnya instrumen penilaian keaktifan siswa dan hasil instrumen penilaian keaktifan siswa untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Untuk hasilnya bisa dilihat pada laporan aktualisasi saya. Yang kelima adalah kegiatan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Katsor. Pada kegiatan ini yang saya dapatkan adalah tentunya saya tersampainya materi dan tujuan pembelajaran, dan juga apa yang saya inginkan dari penggunaan metode pembelajaran Katsor ini dapat terpenuhi. Jadi intinya pembelajaran ini adalah untuk mengetahui, selain untuk memberikan materi kepada siswa, saya juga ingin mengetahui seberapa aktifkah, seberapa besarkah perubahan yang terjadi pada siswa saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Katsor ini. Yang keenam adalah melaksanakan evaluasi hasil belajar. Hasil yang saya dapat tentunya adalah dengan mengadakan evaluasi ini saya dapat mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran Katsor. Yang ketujuh adalah menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Nah, dari kegiatan menyusunan laporan aktualisasi ini saya mendapatkan hasil berupa laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi ini saya dapatkan melalui tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu mulai dari tahapan pertama seperti konsultasi dengan mentor, penyusunan RPP, pembuatan media pembelajaran, pemetaan keaktifan siswa, terus proses pembelajaran dan evaluasi, baru saya bisa melaksanakan atau menulis laporan kegiatan aktualisasi ini. Hambatan-hambatan yang saya rasakan dalam pembuatan aktualisasi ini sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi memang ada sedikit hambatan. Untuk kegiatan aktualisasi atau dalam pembelajaran sendiri, karena mungkin ini metode yang baru untuk anak-anak, jadi kadang anak-anak kurang terkontrol. Dalam artinya kurang terkontrol di sini adalah mereka sangat senang menerima kartu sehingga mereka saling bertanya kepada teman yang sendiri, ingin melihat kartu apa yang dipegang oleh teman, sehingga suasana sekolahan pun kelas pun agak gaduh. Tetapi itu sebagai guru saya dapat mengatasi itulah dengan cara saya sebagai seorang guru. Yang kedua adalah untuk evaluasi pembelajaran. Memang evaluasi pembelajaran saya adalah yang saya rencanakan adalah pertengahan bulan Maret ini. Tetapi karena adanya wabah COVID-19 ini yang mengharuskan seluruh siswa mulai tanggal 16 Maret libur sekolah. Jadi ini untuk evaluasi saya tidak terlaksana, tetapi ini tidak mengurangi bobot dari laporan aktualisasi saya. Memang karena yang saya angkat adalah isu tentang keaktifan siswa, jadi yang saya lebih
dominankan adalah untuk mengetahui hasil aktifnya siswa, yaitu perubahan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran setelah menggunakan metode pembelajaran CASOT ini. Kesimpulannya, pelaksanaan aktualisasi adalah kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk menindaklanjuti isu atau masalah dengan memberikan tindakan berupa solusi. Kedua, aktualisasi saya terdiri dari 7 kegiatan, yaitu mulai dari kegiatan konsultasi dengan mentor, yang kedua adalah kegiatan pembuatan RPP, pembuatan media, setelah itu pemetaan, setelah itu pelaksanaan KBM, evaluasi hasil belajar, dan juga pelaksanaan laporan aktualisasi. Demikian laporan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.